Tes. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara terkasih, baik yang ada di tempat ini maupun yang bergabung bersama kami melalui virtual. Puji Tuhan kita dapat berkumpul siang hari ini di tempat ini untuk dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ingin mengucapkan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, dari saudara, selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun. Baiklah, minggu ini ibadah kita masuk ke dalam tema ibadah Potret Indonesia di masa mendatang. Dengan pembicara kita Ibu Profesor Omas Bulan Samosir yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk siap menerima lawatan kuasa Tuhan. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin, haleluya. Siang ini saya rindu untuk menyapa Bapak Ibu sekali lagi. Seberapa banyak yang merasakan berkat Tuhan hingga hari ini boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersama angkat pujian Kuberikan Hatiku. Inilah
kepadamu. Seluruh hidupku memujimu Bapa. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, marilah kita satukan hati kita dan berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu di hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih setia-Mu Tuhan yang luar biasa, menyebabkan kami ada pada siang hari ini untuk boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Omas Bulan Samosir. Berkatilah petugas ibadah serta pelayanan firman agar ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Bapa saja, serta menjadi berkat bagi tiap-tiap kami Tuhan. Terlebih Bapa, berkati semua jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini, baik di tempat ini maupun yang bergabung bersama kami melalui virtual, untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kami orang yang berdosa Bapa, kiranya Bapa mau mengampuni dosa-dosa kami. Kami serahkan ibadah kami ini, persekutuan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Indonesia adalah anugerah Tuhan bagi kita. Marilah kita bersama-sama mendoakan negara kita Indonesia hingga di masa yang akan datang untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bukan saja demi kesejahteraan negara, namun juga demi kesejahteraan umat Allah yang tinggal di negara kita Indonesia. Kita angkat pujian, pulihkan negeri kami. Sujud dan berdoa.
Oke, kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena pada waktu yang baik ini, Kau mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Tuhan, merayakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya atas anugerah keselamatan yang kami peroleh di dalam Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami boleh dibukakan, dicerahkan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kami, agar kami boleh menaruh harapan akan masa depan dan giat di dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami di tempat kami bekerja. Inilah doa kami Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pemahaman rohani kita sama-sama terkait dengan potret Indonesia pada masa mendatang. Boleh selanjutnya? Saya mulai dengan firman Tuhan dari Yeremia 30 ayat 39 tentang masa depan. Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia, "Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian." Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, masa depan sungguh ada di tangan kita sekarang. Bagaimana anak-anak kita nanti masa depan adalah apa yang kita lakukan sekarang. Seperti kita sekarang adalah hasil dari doa, saya percaya, orang tua kita, nenek moyang kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, terutama kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Itu adalah satu berkat doa yang terbaik yang ditinggalkan oleh leluhur kita masing-masing. Selanjutnya topik pembahasan dari renungan berikutnya. Yang pertama adalah Yang pertama adalah saya boleh mulai dengan pendahuluan, kemudian mengenai peluang dan harapan Indonesia pada masa mendatang. Semoga saya terdengar ya. Sepertinya suara itu lebih baik tapi okay. Lalu yang ketiga kita akan melihat bagaimana pengharapan orang-orang percaya. Keempat, bagaimana kita semangat berkarya. Dan yang terakhir penutup. Selanjutnya kita lihat sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa saat ini sedang ada yang kita sebut dalam bahasa Inggrisnya world megatrend, begitu ya, saya bahasa Indonesia kan saja, menjadi tren mega dunia, artinya tren yang mempunyai implikasi global, dampak global, begitu dampak dunia dari sisi ekonomi dunia. Yang kedua, tren demografi meganya adalah pergeseran demografis, berupa pertumbuhan penduduk yang terus menerus. Yang ketiga urbanisasi, keempat teknologi, yang kelima energi, enam perubahan iklim dan kelangkaan makanan dan air, dan yang terakhir adalah ketidakstabilan geopolitik seperti yang kita rasakan dengan adanya perang antara Rusia dengan Ukraina, begitu contohnya ya. Lalu kemudian World Economic Forum pada slide berikutnya, bahasa Inggrisnya Forum Ekonomi Dunia, pada tahun 2022 menegaskan ada
5 yang kita perhatikan. Yang pertama, sekali lagi perubahan iklim, pergeseran demografis, urbanisasi, teknologi digital dan disrupsi serta kesenjangan. Nah, untuk perubahan iklim kita lihat pada slide berikutnya bahwa ada terjadi anomali tahunan suhu permukaan daratan dan lautan global dari tahun 1880 hingga tahun 2022 berdasarkan perubahan suhu dalam derajat Celcius. Kita lihat datanya dibuat tahunan ya, mulai dari negatif dan akhirnya di sana udah positif 1 derajat Celcius. Selanjutnya jadi perubahan iklim merupakan risiko terbesar terhadap kesejahteraan dunia, begitu ya, dan ini merupakan risiko yang melebihi risiko lainnya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Prof. Emil Salim ya, dia bolak-balik mengingatkan kita tentang dampak perubahan iklim yang harus kita perhatikan dalam konteks Indonesia. Nah, perubahan iklim berdampak pada kesehatan. Kayak sekarang kita semua pada merasa gerah ya, kepanasan ya. Saya dari Depok, di Depok panas, di sini lebih panas lagi ya. Lalu kemudian menurunkan kualitas lingkungan hidup dan berdampak buruk pada kinerja bisnis. Sehingga perlu ada peningkatan investasi dalam transisi energi menuju perekonomian rendah rendah karbon, seperti yang kita lihat yang dilakukan Elon Musk sekarang ya, dia pakai listrik dan sekarang dengar-dengar dia sedang mengembangkan air gitu ya sebagai sumber energi yang rendah karbon. Lalu kemudian hasil studi menunjukkan bahwa investor generasi milenial, ada di sini ya generasi milenial yang umurnya sekitar 40 tahun, memandang bahwa perubahan dan generasi Z, mungkin belum ada ya yang umur 23 di sini, memandang bahwa perubahan iklim sebagai peluang terbesar bagi perusahaan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik ya. Jadi melihatnya dari sisi peluang. Selanjutnya, dan ini terkait dengan pertumbuhan penduduk ya, mengenai perubahan demografis ya, di mana penduduk terus bertumbuh ya. Kita lihat diperkirakan pada tahun 1976 4,1 miliar orang di dunia ini, dan tahun 2016 kemarin 7,4 miliar, dan diproyeksikan akan menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050. Jadi kita bisa bayangkan dunia ini akan bertambah banyak orang dalam bentuk miliar begitu, tapi nanti kita lihat Indonesia dalam bentuk berapa juta jiwa. Selanjutnya pergeseran demografis, kita lihat di sini 20 negara dengan populasi atau penduduk terbesar pada pertengahan tahun 2022 dengan angka dalam jutaan. Kita semua tahu negara yang paling banyak penduduknya di dunia sekarang adalah Cina, diikuti oleh India, Amerika Serikat, kita nomor 4 ya. Di bawah kita itu ada Pakistan, Nigeria, Brazil yang sekarang di bawah kita, dan diperkirakan nanti tahun 2100 mereka ada di atas kita. Kita jadi nomor 7 nantinya ya. Jadi akan ada pergeseran demografik shift dari populasi dunia. Selanjutnya, dan ini 20 negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk ya, yang seperti saya sebutkan tadi, ada Niger di sini ya, dengan pertumbuhan penduduk yang 3,66% per tahun ya. Kita Indonesia saja yang 1,10% udah merasa kok tinggi gitu ya. Ibu Bapak bisa membayangkan kalau sampai 6%-an seperti Syria. Lanjut. Kemudian ini adalah demographic shift yang berikutnya adalah perubahan struktur umur penduduk yang disebabkan oleh turunnya tingkat kelahiran. Namun ada negara-negara di Afrika yang masih tinggi tingkat kelahirannya sehingga masih didominasi oleh penduduk usia muda di bawah 15 tahun, 0 sampai 14 tahun. Dan negara-negara maju kita lihat di sini seperti Eropa itu sekarang persentase penduduk usia tuanya 65 tahun ke atasnya sudah mencapai 19%. Lalu kemudian untuk Amerika Utara 17% dan di Oseania itu 13%. Dan kita di daerah Asia nanti akan menyusul, dan secara rata-rata dunia ada 10% penduduk yang berusia 65 tahun ke atas. Selanjutnya, fenomena berikutnya adalah adanya peningkatan urbanisasi ya, penduduk yang tinggal di daerah perkotaan ya. Kalau dulu kita belajar urbanisasi adalah pindahan penduduk dari desa ke kota, sekarang udah di 3 definisinya ya. Itu satu tetap, yang kedua bertambahnya penduduk yang tinggal di perkotaan, kita sebut fenomena urbanisasi, dan yang ketiga karena perubahan atau reklasifikasi wilayah. Jadi inilah gambarannya ya, secara dunia saat ini tahun 2022 57% penduduk tinggal di wilayah perkotaan,
dan di Amerika Utara sudah 83% dan di Afrika masih 44%. Kemudian berikutnya. Dan ini adalah tentang teknologi, ya. Kita melihat bahwa teknologi membuat keterhubungan itu meningkat, tetapi pada saat yang sama kita mengalami penurunan privasi, ya. Dinding-dinding kita diretas, ya, diterobos oleh hacker-hacker itu, ya. Jadi baru-baru ini ada hacker yang lewat undangan kawin gitu, ya, merusak WhatsApp grup di beberapa tempat. Lanjut. Selanjutnya ini adalah mengenai ekonomi. Ini tentang PDB beberapa negara di Asia, tidak termasuk Timur Leste. Memang kita lihat Indonesia PDB-nya paling banyak karena memang penduduknya paling banyak, ya. Tapi kalau nanti per kapita udah kalah kita sama Singapura. Lanjut. Ini tentang kesenjangan, ya. Bagaimana kekayaan dunia ini dimiliki oleh 1% penduduk terkaya yang diperkirakan pada tahun 2022 itu adalah hampir 32%. Jadi orang 1% terkaya memiliki ke 32% kekayaan dunia. Lalu kemudian pada level negara yang paling senjang itu ada di Rusia, diikuti Brazil, dan berikutnya negara-negara Inggris yang paling rendah dari data ini. Selanjutnya. Nah, kita sekarang masuk kepada peluang dan harapan Indonesia pada masa mendatang, dan sebagai seorang demografer, saya demografer Bapak Ibu, ya, ahli kependudukan, saya akan memandangnya dari permukaan kependudukan, ya. Jadi saya akan melihat peluang, kita lihat dari dinamika kependudukan Indonesia, dan harapannya itu nanti dari bonus demografi yang akan membawa kita kepada visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya. Nah, ini pertama kita melihat peluang Indonesia pada masa mendatang. Selanjutnya saya akan mulai dengan dinamika kependudukan kita. Maksudnya di sini kita lihat dulu tingkat kelahiran kita. Ini peluangnya Bapak Ibu yang dicatat oleh Bappenas, ya, bahwa peluangnya yang pertama adalah bahwa tingkat kelahiran kita diperkirakan akan turun terus, ya. Oke, ini proyeksi dari Badan Pusat Statistik bersama Bappenas. Jadi tingkat kelahiran di Indonesia diproyeksikan akan menurun selama periode 2020-2050. Selanjutnya untuk angka kematian bayi sebagai ukuran tingkat kematian itu juga diperkirakan akan turun terus. Ini juga peluang yang menunjukkan adanya perbaikan status atau derajat kesehatan di negara kita. Kemudian berikutnya, ini angka migrasi neto, ini proyeksi dari Badan Pusat Statistik, proyeksi penduduk, begitu, ya, harus ada asumsi, ya, seperti proyeksi perekonomian, ya. Jadi kita memperkirakan bahwa angka migrasi neto internasional kita itu akan negatif, begitu, ya, tetapi dengan nilai yang semakin berkurang, artinya selisihnya semakin berkurang. Kalau saat ini 11, nanti 10, lalu berikutnya 9, antara yang meninggalkan Indonesia daripada yang masuk ke Indonesia. Itu makna daripada angka migrasi neto negatif. Selanjutnya, ini hasil dari tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi yang tadi kita sebut sebagai proses demografi. Kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, ini luaran atau demographic outcome-nya. Yang pertama adalah dari sisi jumlah penduduk, ya. Jadi kita melihat bahwa penduduk Indonesia diproyeksikan akan bertambah menjadi 329 juta jiwa pada tahun 2050, ya, hasil proyeksi BPS terbaru, dengan laju pertumbuhan yang menurun karena tadi diasumsikan tingkat kelahiran turun terus, tingkat kematian turun terus, dan kemudian angka migrasinya negatif. Jadi nanti itu implikasinya adalah angka pertumbuhan penduduk yang terus turun. Selanjutnya, kemudian dampak dari proses demografi tadi juga terlihat dari rasio jenis kelamin Indonesia yang diproyeksikan nanti pada tahun 2045 akan ada lebih banyak penduduk perempuan daripada penduduk laki-laki di Indonesia. Ya, jadi ini merupakan suatu dampak dari perilaku demografis kita sekarang kelak. Ya, kemudian berikutnya kita masuk dengan distribusi persentase penduduk menurut kelompok umur Indonesia periode 2020-2050. Kita bagi kelompok umurnya menjadi 3. Ini anak-anak usia muda yang sering kita sebut mengkonsumsi tapi belum berproduksi. Ya, ini kita sebut yang berproduksi kita sebut sebagai penduduk usia produktif. Ya, lalu ini 65 tahun ke atas itu usia tua, ya, bukan, bedakan dengan usia lanjut, ya. Orang suka menyingkat lansia, lanjut usia. Saya bilang usia lanjut yang benar kalau mau pakai bahasa Indonesia yang baik. Nah, kita lihat di sini untuk usia lanjut biasanya batasannya 60 tahun ke atas,
demografer menggunakan 65 tahun untuk usia tua. Nah, perhatikan di sini bahwa persentase penduduk usia 0-14 dan usia produktif 15-64 tahun diproyeksikan akan turun terus di Indonesia. Nanti kita lihat apa implikasinya. Ya, sementara perhatikan yang usia lanjut itu akan terus meningkat dari 6,2% menjadi 16% pada tahun 2050. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, akibat dari perilaku demografis kita sekarang, kelahiran, kematian, dan perpindahan, inilah nanti hasil yang akan kita peroleh ya pada masa yang akan datang. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu mungkin sering mendengar angka ketergantungan, beban ketergantungan, ya. Tapi yang benar itu namanya rasio ketergantungan umur, ya. Kenapa? Karena ini, mohon maaf saya lupa membuat di dalamnya rasio antara banyak penduduk usia tidak produktif per 100 penduduk usia produktif. Nah, yang produktif yang tadi 1564, yang tidak produktif 014 dan 65 tahun ke atas, ya. Jadi kita bisa melihat angkanya ini sudah mulai naik, ya. Dari 44,33, 45,02 dan nanti diproyeksikan akan menjadi 54,13, ya. Jadi akibat dari perilaku fertilitas, mortalitas dan migrasi kita sekarang sudah berada di apa yang namanya jendela peluang demografi kedua, ya, untuk meraup bonus demografi, ya. Jadi kalau bicara bonus demografi itu sebenarnya lahir dari rasio ketergantungan umur. Nah, sehingga kalau kita mau menikmati bonus demografi pada masa depan, maka kita harus punya orang-orang yang akan memasuki usia tua. Syaratnya ada 4, sehat, berpendidikan, produktif, dan berinvestasi. Ya, jadi itu bekal Indonesia pada masa mendatang untuk menikmati bonus demografis. Saya nggak tahu siapa di sini tahun 2050 sudah berumur 65 tahun ke atas. Ya, saya 5 tahun lagi berumur 65. Ya. Jadi saya udah masuk ke dalam periode sekitar di sini, ya. Oke, ya, saya jadi bonus atau tidak tergantung saya bagaimana sekarang, ya. Apakah saya menjaga kesehatan saya, apakah saya menjaga pendidikan saya yang disebut pendidikan sepanjang hayat, bukan saja kalau sudah jadi guru besar nggak belajar lagi, nggak begitu juga, ya. Kita terus belajar, ya. Lalu kemudian produktif, ya. Dengan anak cuma 2. Perempuan sekarang semakin produktif, ya, walaupun ada yang masih sanggup untuk tidak bekerja, ya, dan juga berinvestasi, ya. Mungkin di sini kita harus belajar untuk menjadi orang yang boleh seperti kata Tuhan Yesus, berilah kami makanan kami yang secukupnya setiap hari, ya, versus hidup kata orang zaman sekarang hedon, ya. Oke. Yes, kalau kita investasi sekarang seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, ya, kita nanti bisa jadi bonus pada masa yang akan datang, ya. Oke, jadi kita mau jadi apa pada masa mendatang tergantung kita sekarang. Selanjutnya, dan ini saya sajikan persebaran penduduk Indonesia yang akan menentukan wajah demografi kita pada masa mendatang. Saya masih ambil dari hasil sensus penduduk 2020 yang wajahnya masih akan sama sampai pada tahun 2020. Sebagian besar penduduk di Indonesia masih tinggal di Pulau Jawa, meskipun sudah ada ibu kota negara nanti di Kalimantan, ya, berkurang sedikit, tapi masih di atas 50%. Kemudian berikutnya, itu peluangnya ya Bapak Ibu, ya, tingkat kelahiran yang terus turun, ya, kemudian tingkat kematian yang terus turun, dan sekarang sebagian besar penduduk kita usianya produktif. Itu adalah peluang bagi Indonesia untuk menuai masa depan yang lebih baik, ya, bonus demografi. Nah, kita lihat apa harapan kita. Harapan kita itu terletak di bonus demografi tadi, ya. Tapi saya mulai dulu dengan dinamika kependudukan, ya. Jadi dinamika kependudukan adalah perubahan dalam jumlah, struktur umur dan persebaran penduduk, ya. Oke, itu disebabkan karena apa yang disebut dengan transisi demografi, yang merupakan penurunan tingkat kelahiran dan kematian dari tingkat yang tinggi menuju tingkat yang rendah. Ini ukurannya dan ini dampaknya, ya, perubahan struktur umur penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif. Selanjutnya, nah, para ekonom demografer mengatakan bahwa penurunan itu membuka peluang, ya. Kita nyebutnya jendela kesempatan demografis, ya. Oke, adalah periode waktu dalam evolusi demografis suatu bangsa
ketika persentase penduduk usia produktif secara khusus mendominasi struktur umur penduduk. Biasanya berlangsung sekitar 30 sampai 40 tahun, di mana waktu dan durasi periode ini berhubungan erat dengan penurunan fertilitas. Pada masa itu rasio ketergantungan umur menurun. Lalu kemudian setelah beberapa dekade, penurunan fertilitas akan mengakibatkan penuaan penduduk. Ya, suatu populasi dikatakan tua kalau yang umur 65 tahun ke atas itu di atas 10%. Ya, oke. Jadi ini yang akan terjadi. Ya, nanti di sini dia seperti yang kita sudah alami sekarang. Udah mulai naik kan tadi grafiknya Bapak Ibu lihat ya, rasio ketergantungan umur sudah naik. Nah, lanjut. Nah, jendela kesempatan ini ya dimulai dengan mengenai bonus demografi dulu sebelum ke jendela ya. Bonus demografi yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, itu sebenarnya diawali dengan penurunan tingkat kelahiran dan kematian. Jumlah anak yang lebih sedikit per rumah tangga secara umum menyebabkan investasi yang lebih besar per anak, kebebasan yang lebih besar bagi perempuan untuk memasuki lapangan pekerjaan formal, serta tabungan keluarga yang lebih besar untuk masa tua. Siapa di sini yang sudah investasi untuk masa tua? Ya, siap-siap dari sekarang, ya. Oke, selama masih usia produktif, simpan uang untuk masa tua. Lalu imbalan ekonomi nasional besar, inilah yang disebut sebagai bonus demografi, yang sifatnya tidak otomatis, ya. Lanjutnya. Nah, ini dia kalau boleh digambarkan, saya adopsi dari Gribble dan Bremer tahun 2012 ya, bahwa ada penurunan fertilitas dan mortalitas mengakibatkan perubahan dalam struktur umur penduduk didominasi penduduk usia produktif, dan dengan dukungan lingkungan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pemerintahan yang baik dapat menghasilkan bonus demografi. Dan perhatikan ini lingkarannya pakai gerigi ya, bukan bundar gitu aja kalau digelundungin gelundung jadi otomatis namanya ya bonus ya, tapi bonus nggak begitu ya, kita harus berbuat usaha. Kalau ada roda kayak begini nih nggak bisa gelundung dia jalan ya, tapi kita harus dorong ya, dorong dengan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya ini kita punya dua jendela kesempatan demografis. Yang pertama adalah tahap pertama di mana jendelanya terbatas ya, kemudian tahap kedua jendelanya tidak terbatas ya. Jadi jendela kita sekarang sudah kebuka ke yang dua ya. Indonesia sudah tertutup jendela satunya ya, ketika di situ rasio ketergantungan umur naik ya karena penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan penduduk usia 1564. Tapi sekarang persentase 1564 sudah mulai turun Bapak Ibu ya. Kita tuh harus jaga-jaga turunnya, jangan kebablasan ya, nanti kita bisa menua kayak negara-negara seperti Jepang ya. Kemarin saya lihat data Jepang itu sekarang usia mediannya tuh 47 tahun. Apa artinya? 47 tahun, separuh dari orang Jepang umurnya 47 atau lebih muda, dan separuh di atas 47. Kabar baik. Ya boleh juga sih kalau uangnya banyak ya. Tapi kalau kayak Indonesia mikir-mikir umur median 47 ya. Nah umur median kita sekarang masih sekitar 30. Ya masih dalam apa namanya ya, tinggal landas masuk tua gitu ya, dekat 30 belum 30 bulan. Nah selanjutnya kami pernah mencoba menghitung bonus demografi. Mungkin Bapak Ibu berpikir gimana sih membayangin bonus demografi seperti sesuatu yang abstrak begitu ya. Beberapa usaha dilakukan menghitung bonus demografi, dan ini kami lakukan bersama kajian kami di Bappenas ya, menggunakan model ekonometrika fungsi Cobb-Douglas di mana bonus demografi diukur oleh dinamika dalam beta ya, pangkat dari labor ya, yang adalah share, atau kami gunakan 2L, pertama L penduduk dan penduduk bekerja, di mana kalau beta semakin besar itu adalah bonus demografis. Lanjut. Ini hasilnya untuk penduduk, bonus demografis dari penduduk secara keseluruhan itu nilainya 3,13%. Jadi terdapat peningkatan kontribusi penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi 3,13%. Lanjut. Bagaimana dengan kesempatan kerja? Bonus demografi, maaf ketutup, dari kesempatan kerja itu sumbangannya jauh lebih besar ya, 24,7%. Itu bonusnya Bapak Ibu ya, bukan share-nya ya. Kami mengamati pada dua interval waktu. Pada interval waktu yang pertama 91 sampai 2010, itu yang kedua itu share-nya betanya 0,83 ya, pada periode pertama betanya 0,57 ya. Jadi ini salah satu ukuran bonus demografi, dan kita menemukan bahwa kesempatan kerja memberikan bonus yang lebih besar. Jadi kita harus mengupayakan supaya semua orang
bekerja. Itu harapan kita pada masa yang akan datang. Berikutnya, ini kita semua mungkin sudah tahu ya, visi Indonesia Emas. Saya sebenarnya ingin kita mempunyai pemahaman yang benar tentang bonus demografi. Kadang ada pernyataan bahwa bonus demografi diharapkan menyumbang peningkatan produktivitas ekonomi. Tapi sebenarnya peningkatan produktivitas ekonomi itu sendiri adalah bonus demografi. Ya, bonusnya itu seperti kita lihat tadi dari data yang sudah saya tunjukkan. Nah, ini kerangka pikir rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 ya, dengan strategi 8-17-45, 17 Agustus 45 berdasarkan landaskan Pancasila, 5 Pancasila, 100 tahun Indonesia, lalu 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan yang ditunjukkan dalam gambar pada slide berikutnya. Ini gambarnya saya ambil dari Bappenas, presentasi pada bulan Juli yang lalu oleh Deputi Bidang Keuangan ya kalau tidak salah. Lanjut. Dan ini adalah sasaran 5 sasaran visi Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya apa harapan kita pada masa mendatang sebagai suatu bangsa dan negara adalah agar 5 sasaran visi Indonesia ini tercapai. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Ya, di dalam tadi di depan sudah disampaikan Yeremia 32 ayat 39. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepada aku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Jadi masa depan itu sangat ditentukan oleh sekarang itu kita takut sama Tuhan atau tidak. Begitu ya. Jadi ini ada natas Alkitabnya dari Mazmur pasal 45 ayat 1 sampai 18. Selanjutnya ini mengenai nyanyian pada waktu pernikahan raja, tetapi ayat ini juga pada masa sekarang mengandung makna tentang masa depan yang cerah bagi orang-orang yang percaya kepada Allah ya di bumi dan di surga ya. Tuhan, kita semua beriman dan percaya Tuhan menyiapkan masa depan masa mendatang yang baik. Amin Bapak Ibu, bagi kita semua orang yang percaya ya. Bukan hanya nanti ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, tetapi juga ketika kita masih di bumi. Ya, beberapa janji di sini ada ya, tetapi saya mau menegaskan tentang masa depan. Janji yang berikutnya di slide berikutnya saya beri warna merah ya. Para bapa leluhurmu hendaknya digantikan oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi ya. Jadi inilah masa depan kita orang-orang yang percaya ya. Tuhan menjanjikan kita akan menjadi pembesar. Itu doa bapak kita, doa kakek nenek kita, doa leluhur kita ya. Apakah kita sekarang juga berdoa bagi generasi penerus kita agar mereka juga diberkati dengan janji Tuhan yang indah ini ya. Oke. Jadi itu masa depan kita Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana dengan teknologi yang kita bicarakan tadi? Sebenarnya teknologi sudah dimulai sejak kitab Kejadian ya. Di dalam Kejadian 4 ayat 17 sampai 22 kalau kita baca tentang keturunan Kain, Set dan Enos, kita membaca di ayat 17, kemudian Kain mendirikan suatu kota. Ya. Saya kadang kalau baca Alkitab kagum Bapak Ibu ya sekarang ya. Berarti Kain itu developer ya. Ya. Terus kemudian kita juga membaca tentang ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak ya. Rupanya ya dia ahli peternakan begitu ya. Oke. Lalu kemudian ada juga nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Wah, Yubal tuh musikus ya. Ya, oke. Bukan hanya sekarang saja, ini kita sebut sebagai seperti Mozart ya. Mozart itu kan talented people ya. Oke. Kemudian Jila melahirkan anak. Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi, ahli metalurgi ya. Jadi ini beberapa contoh di Alkitab yang menunjukkan bahwa sudah ada ahli-ahli ya, ahli teknologi. Jadi teknologi bukan sekarang saja. Selanjutnya kita lihat lagi contoh lainnya. Yusuf kita kenal sebagai siapa? Kementerian Keuangan, Teknologi, Moneter dan Fiskal ya kan ya? Ya, bagaimana dia mengusulkan dibuka lumbung, lalu semua hasilnya ditaruh di sana gitu kan ya? Dan seterusnya. Lalu Tuhan Yesus sendiri ahli teknologi pajak ya.
Kalau Bapak Ibu sebagai pegawai pajak mengatakan, oh saya ahli teknologi pajak. Sebenarnya Tuhan Yesus ahli teknologi pajak, ya, lebih ahli dari kita semua. Nah, kemudian berikutnya, jadi kita memandang teknologi sebagai kekuatan yang menghasilkan perubahan jangka panjang. Di seluruh dunia, teknologi bertindak sebagai pendorong serta mendukung bisnis dan masyarakat untuk mengembangkan solusi guna mengatasi masalah lingkungan dan perjuangan melawan kelangkaan pangan, sanitasi yang buruk, kurangnya akses ke pendidikan, kemiskinan, dan masalah kesehatan dan sosial lainnya. Selanjutnya, ketika pada awal penciptaan teknologi sudah ada, seiring dengan lahirnya teknologi dan para PhD, Doctor of Philosophy, ya. Oke, di sini ada yang doktor, angkat tangan. Amin, puji Tuhan ya kalau ada ya. Nah, seiring dengan lahirnya teknologi dan para PhD, orang menyembah Tuhan. Kata Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya, jadi perkembangan teknologi mendorong orang percaya kepada Tuhan. Ya, selanjutnya ini dalam Matius 20. Satu contoh ekonomi lainnya adalah bahwa kita semua mengenal ada yang namanya teori ekonomi Pareto Optimum, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, teori itu bilang bahwa situasi di mana tidak ada tindakan atau alokasi yang tersedia yang membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Ya. Dan di dalam Imamat 25 ayat 14, Tuhan sudah mengingatkan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ya, jadi kalau kita mau jadi ahli ekonomi, dapat hadiah Nobel, baca dari Alkitab. Ya, oke. Semua teori ekonomi yang ada kita kenal sekarang itu tidak ada yang baru. Ya, sudah ada di dalam Alkitab. Dan ini salah satu contohnya. Ya, selanjutnya. Lalu bagaimana amanat Tuhan kepada kita berada pada masa depan? Ya, kita tidak perlu takut menghadapi dan menjadi bagian masa depan, karena masa depan di tangan Tuhan. Masa depan peradaban terletak di tangan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang menentukan masa depan alam semesta dan di dunia ini. Mari Bapak Ibu saya undang melihat tangannya, lalu berkata kepada Tuhan, masa depan di tanganku. Ya, dengan kasih Tuhan, Tuhan mempercayakan masa depan peradaban, masa depan dunia di tangan kita semua, orang-orang yang percaya. Bagaimana caranya? Selanjutnya, ya. Sini ya, Tuhan berfirman, kita semua kenal ayat ini, Matius 6 ayat 25-26. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin Ibu Bapak sekalian. Kita amin, iman ini beriman. Lanjut berikutnya. Dalam Amsal 19 ayat 20-21, firman Tuhan berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Dan Amsal 24 ayat 14, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, selanjutnya, Tuhan ingin kita menjadi agen masa depannya, ya, dengan menjadi garam dunia dan terang dunia, seperti difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 13-16. Ya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang mempengaruhi dunia. Ya, selanjutnya, nah, bagaimana kita mempengaruhinya? Ya, jadi pertama, di tangan anak-anak Tuhan, bumi, peradaban, teknologi, waktu menjadi biner. Dalam arti apa? Di dalam dan di luar Kristus. Ya, oke. Kalau kita lihat telepon genggam sekarang, kita lihat 25 Agustus 2023, itu artinya apa? Waktu dibagi dua. Sebelum Kristus, sebelum Masehi, before Christ, dan Anno Domini, sesudah Kristus, ya, AD, ya. Lalu kemudian jika kita diskusi tentang misalnya Socrates, kita mungkin boleh berada dalam satu kubu, ya, satu mazhab, ya. Tapi ketika kita bicara Yesus, kerumunan akan terbagi dua, ya.
Masa depan tidak hanya dalam bidang ekonomi, politik, dan filosofi. Eksistensi peradaban ditentukan oleh apa yang kita lakukan ketika kita berada di bumi. Selanjutnya, ini bagaimana masa depan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak hanya sebagai supplier tenaga kerja, tetapi kita juga menjadi demander dan menjadi agen pada peradaban. Tidak sekadar determinan kuantitatif ekonomi dan tren mega dunia, tetapi menjadi pembesar yang menentukan masa depan peradaban, masa depan alam semesta. Anak-anak Tuhan menjadi yang paling sehat, paling terdidik, serta paling berdaya secara sosial, ekonomi, dan demografi dari sisi supply, tetapi juga sebagai demander tenaga kerja, memberikan arah pada dunia, dan meminta tenaga kerja untuk mengerjakan apa yang ditetapkan. Jalan yang dipelopori dalam bahasa Bataknya si tatas dalam pelopor masa depan dalam filosofi Batak. Ya. Jadi anak Tuhan menjadi pelopor yang menentukan arah dan masa depan peradaban. Selanjutnya, dalam Ulangan 28 ayat 13 dalam untuk kalau bahasa sabdanya seperti ini, bahasa Indonesia sehari-harinya, Tuhan Allahmu akan menjadikan kamu pemimpin di antara bangsa-bangsa dan bukan pengikut. Kalau kamu setia mentaati semua perintah Tuhan yang saya berikan kepadamu hari ini, kamu akan semakin makmur dan tak pernah mundur. Amin. Percaya janji Tuhan? Ya, percaya. Mari kita setia kepada Tuhan. Kalau kamu setia mentaati semua perintah Tuhan. Jangan dipilih-pilih ya perintahnya ya. Yang enak didengar kuping ditaati, yang tidak enak didengar kuping ditutup. Nah, enggak begitu ya, tetapi semua, tak ada yang dilewatkan. Lanjut. Mengaruhi bumi dan peradaban. Oke. Ini tadi sudah saya bacakan. Ini mempengaruhi dengan menjadi saksi Tuhan Yesus ya. Dimanapun kita berada, mari kita tetap mengingat bahwa Tuhan mengutus kita ke dunia ini untuk menjadi saksi. Agar orang lain mengenal Yesus, agar keselamatan dalam Yesus sampai kepada mereka. Agar mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan hanya di dalam Dia ada pengampunan dosa. Ya, itu yang Tuhan harapkan dari kita, menjadi terang dan garam, menyaksikan, menjadikan semua bangsa muridku, ya, membaptis mereka dalam nama Bapa Allah Bapa. Lalu kemudian yang terakhir, ya, ini diminta beranak cucu. Selanjutnya dengan ini yang menarik dalam ayat Lukas 15 ayat 10, kita memengaruhi alam semesta ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi kita memengaruhi bukan aja alam di bumi, tapi juga di surga. Katanya kalau ada satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, surga gonjang-ganjing ya, bukan bumi gonjang-ganjing ya, di surga gonjang-ganjing. Ya Bapak Ibu ya, jadi betapa besarnya berkat Tuhan bagi kita yang percaya. Lanjut, ini semangat berkarya, silakan. Ini karena waktunya tinggal 5 menit, masih boleh kan ya? Ya tadi mulai 11, 12, 19, katanya 40 ya, sampai 12.5. Saya jamnya diingat. Ya, oke, semangat berkarya, mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, kita berkarya pertama dengan pembangunan modal manusia. Ya, peningkatan upaya pembangunan modal manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, agar sumber penduduk usia produktif memiliki kapasitas dan daya saing untuk meraih bonus demografis yang lebih besar. Anak-anak yang sehat lebih berprestasi di sekolah dan merupakan kontributor yang paling baik dalam mendapatkan sebuah angkatan kerja yang berkeahlian lebih tinggi ya. Jadi kalau di sini sudah ada yang punya anak, mari jadikan anaknya bonus demografi. Lanjut. Ini melalui sistem pendidikan kita harus berfokus pada program yang menjamin bahwa generasi muda menyelesaikan pendidikan dan memberi mereka keahlian untuk beradaptasi pada dinamika tenaga kerja. Selanjutnya, ini melalui kesempatan kerja, saya lewatkan saja. Ingin yang terakhir menjadi pesan. Selanjutnya boleh. Berikutnya. Supaya ya, jadi bagaimana membuat angkatan kerja menjadi mesin pertumbuhan optimum ya, dengan memberikan pendidikan yang optimum, kesehatan yang optimum, lalu kemudian talenta angkatan kerja ditemukan dan dikembangkan secara optimum, seperti talentanya Elon Musk ya, seperti talentanya pencipta WhatsApp ya. Saya berharap suatu saat dari Indonesia ada ya, bukan hanya Gudak Bucitro mungkin ya, tetapi juga yang mendunia ya, dari Indonesia ya, talented people-nya. Ya, kalau dari Jepang kan banyak Yamaha gitu ya, itu kan talented people ya, bisa naik mobil Daihatsu gitu kan ya, itu kan nama orang tuh, nama keluarga ya, ya, tapi bisa mendunia. Apakah dari Indonesia ada yang mendunia? Sehingga di seluruh dunia ada orang kenal Gudak Bucitro misalnya, atau mungkin dan yang lainnya misalnya begitu ya. Oke, lalu kemudian menemukan dan mengembangkan talented people dan memberdayakan mereka secara optimum.
lalu mereka juga mendapat upah optimum dan memberi kesempatan optimum. Ya, salah satu data yang kadang membuat saya terenyuh adalah data orang yang bekerja tidak dibayar dan bekerja keluarga. Bapak Ibu tahu berapa persen dari angkatan kerja yang bekerja? Sekitar 10%. Bayangkan kalau ada 171 juta orang Indonesia yang bekerja, 17 juta bekerja tidak dibayar, bekerja keluarga. Ya, nah ini kita beri kesempatan, ya, bukan hanya mendapat upah tapi upah optimum. Lalu kemudian bukan hanya kerja, tetapi kerja yang optimum. Yang bagaimana? Yang layak. Ya, oke, ada banyak orang yang bekerja kerjanya tidak layak. Ya, oke. Contohnya adalah para office boy. Ya, di sini ada office boy ya. Kalau di kampus kita punya office boy. Kalau Lebaran kita patungan nih, kasih duit buat office boy itu buat Lebaran. Tahu berapa yang mereka dapat setiap bulan. Ya, oke. Yang sungguh bagi kita itu tidak layak. Ya, oke. Lanjut. Ada slide berikutnya. Sebagai penutup, saya sudah banyak bicara ya bahwa peluang dan harapan Indonesia pada masa mendatang ada di tangan Tuhan. Lalu kita tetap berpengharapan dan semangat berkarya menjadi agen, menjadi bonus sepanjang hayat. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada orang bilang menjadi kaya sebelum tua. Lebih tepatnya menjadi bonus sepanjang hayat. Ya, oke. Jadilah kita bonus menambah. Ya, bukan hanya normal-normal saja dari konsumsi kita. Ya, tetapi mempunyai nilai tambah bagi orang lain dan bagi Tuhan. Ya, Bapak sekalian. Dan sebagai penutup, mari kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Yeremia 32, 39. Mungkin Bapak Ibu sekalian terakhir sudah selesai ya Pak. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pada siang hari yang baik ini, kami dikuatkan oleh janji Tuhan yang luar biasa, bahwa masa depan ada di tangan Tuhan, dan Tuhan percayakan kepada kami orang-orang yang percaya kepadamu. Masa depan itu ada Tuhan estafetkan ke tangan kami, agar kami boleh berpengaruh bagi dunia ini, menjadi terang dan garam, memberitakan kabar baik bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Supaya semakin banyak orang yang menaruh iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Inilah doa kami mohon Tuhan menolong kami untuk menjadi penentu masa depan dimanapun Tuhan menempatkan kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan apapun. Jadikanlah kami sitatas seperti dalam filosofi Batak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Profesor Omas Bulan Samosir atas firman yang telah diberikan untuk kita. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mengangkat persembahan kita. Boleh kita berikan persembahan, rasa syukur kita. Kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening bendahara Persekutuan Oikumene DJP yang tertera di layar. Sambil kita mengangkat pujian kita lebih dari pemenang.
kita, kiranya persembahan tersebut dapat harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hantarkan persembahan kita dan kita panjatkan dengan doa persembahan dan doa syafaat kepada Saudara Andreas Yoga Prasetyo, kami persilahkan. Mari rekan-rekan kita satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Atas segala berkat dan penyertaan-Mu, kami dipersatukan di dalam ibadah pada siang hari ini untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan dengar. Semoga firman-Mu memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami selalu dalam tuntunan-Mu, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kiranya juga Engkau senantiasa menyertai, memberikan kesehatan dan berkat melimpah dalam setiap karya dan pelayanan kami, secara khusus kepada Ibu Profesor Omas Bulan Samosir. Bagi gereja-Mu yang kudus, semoga Allah berkenan menganugerahkan damai, mempersatukan dan melindungi gereja-Mu di seluruh dunia. Semoga Allah melanjutkan karya belas kasih-Nya terhadap semua putra-putrinya, agar mereka bertekun mengimani nama-Mu dengan setia. Bagi para pemimpin gereja, semua pemimpin umat di setiap jemaat, dan juga untuk semua anggota gereja, semoga Allah berkenan menyertai dan melindungi, sehingga tetap sehat serta dipenuhi rahmat kebijaksanaan. Semoga umat juga dapat dengan setia mengikuti segala bimbingan para pemimpin, sehingga semakin berkembang dalam iman. Bagi semua saudara kita yang mengimani Kristus, hanya Allah yang sanggup menghimpun mereka yang tercerai-berai. Dia pun memelihara mereka yang telah bersatu di dalam gerejanya. Semoga semua orang yang telah dikuduskan Allah dalam sakramen pembaptisan dipersatukan pula dalam iman dan cinta kasih Kristus. Bagi pemimpin negara kami dan pemimpin negara di seluruh dunia, semoga berkat bimbingan dan perlindungan Allah, mereka sanggup mengusahakan perdamaian dan kesejahteraan sejati bagi seluruh manusia, serta menjamin kebebasan beragama di seluruh dunia. Bagi institusi kami, Direktorat Jenderal Pajak, semoga DJP sebagai institusi yang mengemban amanah besar untuk menghimpun penerimaan negara menjadi semakin baik hari demi hari. Semoga kami dapat mencapai target penerimaan pajak di tahun 2023 ini. Semoga kami juga dapat menyelesaikan setiap proses reformasi perpajakan yang sedang kami laksanakan tepat pada waktunya. Bagi kami semua jemaat Oikumene Direktorat Jenderal Pajak, baik yang hadir di dalam ibadah pada siang hari ini maupun yang belum dapat hadir, kiranya Bapa memberkati kami dengan damai, sejahtera, sukacita, dan memberikan keteguhan hati bagi kami semua, agar selalu memiliki kerinduan untuk dapat hadir dan bersekutu di dalam ibadah kami selanjutnya. Marilah kita haturkan doa juga bagi saudara-saudara kita yang sedang menderita, terutama yang sedang sakit. Semoga Allah berkenan melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, menguatkan para tahanan, mengembalikan para pengungsi, melindungi orang yang sedang dalam perjalanan, mengantar pulang para perantau, dan menganugerahkan keselamatan abadi kepada semua yang telah meninggal. Semoga mereka sekalian bergembira karena mengalami belas kasih Allah serta bantuan rahmat-Nya. Allah Bapa yang Maha Baik, begitu besar cinta kasih-Mu kepada manusia, sehingga Engkau menyerahkan Putra-Mu yang tinggal untuk kami, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudilah mendengarkan serta mengabulkan doa-doa yang telah kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, meski hidup sering dihempaskan badai, meski kita sering hampir tenggelam, tetapi tangan Tuhan yang ajaib selalu menopang kita. Kita angkat pujian penuh kita bejana-Mu.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran ibadah hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal rangkaian acara ibadah hingga menuju akhir. Setelah ini kami akan bersama-sama kembali ke pekerjaan kami masing-masing. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami selanjutnya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Bapa dan damai sejahtera dalam Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai, kami persilakan Bapak Ibu Jemaat untuk saat teduh sejenak. Amin. Selanjutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh Ketua Ekumene DJP, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir secara virtual. Pengen nyapa dulu dan karena ini minggu keempat, biasanya kantor-kantor daerah juga ngadakan. Jadi di grup besar ada foto-foto medan menyelenggarakan, kanwil-kanwil yang lain menyelenggarakan. Pak Erwin, makasih Pak. Bapak Ibu dari KPP pertama Cikarang Selatan yang sudah berkumpul dan mengikuti ibadah. Pak Erik Tisnadi, kemudian Bapak dari KPP pertama Karanganyar, Pak Waruno dari Jateng, Bapak Ibu dari Temanggung juga yang ngumpul di ruang rapat untuk ikut ibadah, Bu Tias yang setia datang tiap Jumat. Kemudian Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga Boy Valentin Purba ya, yang hadir dua di sini dan di Zoom. Jadi terima kasih untuk pelayanan kebaktian siang hari ini. Terima kasih untuk Ibu Profesor Samosir. Jadi pengen kuliah lagi Bu dengar materinya ya. Dengan berakhirnya minggu ini maka berakhir seluruh rangkaian kita membahas tentang keindonesiaan selama Agustus ini. Dan minggu depan kita akan masuk bulan baru September ya, dengan misa Jumper. Ada posternya, misa Jumat pertama. Nggak ada ya, berarti Jumat depan misa Jumat pertama. Oh iya ini ada ya, tapi nggak ada poster khusus ya, misa Jumat pertama. Kemudian 4 minggu berikutnya kita masuk tema baru tentang apologetika Kristen. Ya, sudah berbulan-bulan kita membahas tentang hal-hal yang praktis gitu ya, memperkuat kesaksian kita di tempat kerja. Tapi kalau ada hal-hal yang menggelisahkan di kepala ini tentang pertanyaan tentang kekristenan selama ini, Tuhan kita satu apa tiga gitu-gitu misalnya ya, masuk surga apa neraka yang gitu-gitu, itu silakan ya disampaikan ke pengurus ya lewat segala channel untuk kita jawab selama 4 minggu ini. Mulai dari apa itu apologetika, kemudian tanya jawab tentang Tuhan, tentang keselamatan, dan tentang Alkitab. Ya, jadi itu nanti. Tapi minggu depan kita bisa jumper dulu di awal September. Ya. Kemudian sekali lagi terima kasih untuk penyelenggara hari ini. Ada dari Direktorat Intelijen Perpajakan dan Kitsda. Ya. Kemudian nama-nama pelayanan, nama-nama yang lainnya nggak ada. Terima kasih Bapak Ibu sudah melayani tanpa nama.
upahmu besar di surga ya. Tuhan Yesus yang mengenal nama kita. Oh ada ya. Ada. Geleng-geleng kepala enggak ada. Next. Ini hari ini. Ya. MC ada Mbak Anggita Natama, kemudian singer ada Damar Nugroho, Johannes David Simorangkir. Kok ada 2 laki-laki? Hah? Oh ya. Kemudian Ruth Liani Karoskali dan Florencia Rama. Pemusik ada Irsan, ada Rodo Sidabalok, ada Kesia, ada Chris. Kemudian Dosafat tadi ada Andreas, kemudian kolektan ada Jessica, Farida, Diki dan Kuri Pandiang satu lagi. Kemudian doa makan nanti Pak Riko dan konsumsi yang konsumsi ada Mas Sukma, Gebi ya, Mbak Desti, Mbak Yuni dan Mbak Sheryl. Terima kasih atas pelayanannya. Dari 2 Direktorat Intelijen Perpajakan dan Direktorat Kisda boleh berdiri sebentar untuk kita saling mengenal. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk kembali. Ini yang kayaknya yang intelijen nggak mau berdiri ya. Ini yang foto-fotonya nggak ada di Sika ini, ya. Foto-fotonya hilang di Sika. Terima kasih atas pelayanannya. Sampai demikian warta untuk siang hari ini. Sampai ketemu minggu depan di Misa Jumper. Dan terima kasih untuk penyelenggara yang menyediakan makan siang. Kotaknya biru ya, tutupnya. Udah bisa kita tebak isinya ya. Di sini-sini aja makannya kalau gitu ya. Kepada Pak Riko yang mau doa makan, kami persilakan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus, Bapa yang sungguh baik, kami datang kepadamu dengan kesungguhan hati dan dengan penuh sukacita atas berkat-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur karena kami telah berkumpul di tempat ini, sehingga kami tadi boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Bapa atas berkat-Mu melalui perantaraan berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyediaan berkat jasmani ini yang berupa makanan dan minuman ini. Mohon kiranya Engkau memberkati makanan dan minuman ini agar dapat berguna bagi kesehatan tubuh kami, serta dapat memberi kekuatan bagi kami untuk beraktivitas kembali, termasuk menjalankan tugas kami sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, sehingga berkat ini tidak sia-sia namun boleh kembali menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mendoakan kepada seluruh pihak yang telah dengan penuh sukacita berpartisipasi ya Bapak dalam penyediaan makanan ini. Mohon kiranya Engkau berkati mereka dan mampukan kami juga ya Bapak agar kiranya kami dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu sekalian. Sampai